Selamat pagi, pada sore di sini Anda di sana. Hari ini Kamis Pahing, tanggal 22 September 2021. Semalam saya menyaksikan acara Mata Najwa di Trans 7 yang mengupas secara mendalam tentang nasib 57 mantan penyidik KPK yang disingkirkan, yang dipecat karena dipandang tidak lulus tes wawasan kebangsaan TWK. Saya menikmati yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Damanik, perdebatan dengan anggota DPR RI dari PDIP, yang intinya adalah bahwa Komnas HAM bersikukuh apa yang dilakukan oleh KPK itu melanggar HAM. Apakah benar itu melanggar HAM? HAM yang mana yang dilanggar? Semalam perdebatan itu saya agak geli, ketawa saya. Kenapa ketawa? Karena sekelas Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ketua Komnas HAM, menurut saya yang belajar HAM secara baik, mulai intermediate training HAM, mulai basic training human rights, kemudian intermediate training human rights, kemudian advanced training human rights, kemudian penerapan hukum hak asasi manusia di persidangan atau untuk menangani kasus hukum. Kemudian yang terakhir, yang kelima, training tentang hukum humaniter internasional. Saya meyakini bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM dalam proses pengalih tugasan atau semacamnya, atau pemecatan dan semacamnya yang dilakukan oleh Ketua KPK, oleh KPK periode Firly Bahuri terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan kelompok 56-57 orang itu. Kenapa kesimpulan itu bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM? Karena pelanggaran HAM itu bisa dilihat dari 5 hal. Pertama adalah pelanggaran hak sipil, kedua adalah pelanggaran hak politik, ketiga adalah pelanggaran hak ekonomi, keempat adalah pelanggaran hak sosial, dan terakhir hak budaya. Sipol Ekosop. Pelanggaran hak sipil politik, hak sipil, hak politik, hak beragama, hak memilih partai, hak berideologi, itu sifatnya adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jadi di HAM itu hanya dikenal namanya kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Di luar itu adalah ordinary crime, kejahatan biasa. Tidak dikenal istilah pelanggaran HAM berat atau ringan, tidak ada. Tetapi bahwa yang pelanggaran terhadap hak sipil politik ini, yang merupakan hak non-dirigible right, hak yang tidak bisa dikurangi, itu tidak boleh. Sementara hak yang Ekosop ini termasuk dirigible right, hak yang bisa dikurangi. Nah, KPK melanggar HAM yang mana? Ternyata Damanik tidak menyebut, Ketua Komnas HAM tidak menyebut secara spesifik jenis pelanggaran ini. Apakah KPK melanggar hak sipil, apakah KPK melanggar hak hak politik, ataukah melanggar hak ekonomi, atau hak sosial, atau hak budaya? Tidak menyebutkan. Artinya apa? Artinya dia tidak memahami hukum hak asasi manusia secara baik. Dia tidak memahami kovenan sipil politik maupun kovenan ekonomi sosial budaya. Kalau tidak memahami secara baik dua kovenan itu, bagaimana dia bisa mengatakan terjadi pelanggaran HAM? Makanya Komnas HAM wajib hukumnya untuk belajar hukum hak asasi manusia, dua kovenan ini secara baik. Kemudian yang kedua, saya tidak menyebut terjadi pelanggaran HAM karena kalau yang dipersoalkan pelanggaran itu adalah tesnya, materi tes itu tidak terjadi pelanggaran HAM. Materi tes itu semua instansi untuk merekrut tenaga, merekrut pegawai itu pasti menggunakan serangkaian tes, dan itu kewenangan mereka. Kalau mereka terjadi pelanggaran HAM, dari awal nggak usah ikut tes, selesai. Tidak lulus kok ngomong tesnya melanggar HAM, itu gimana? Kalau lulus berarti nggak melanggar. Ini kan double standar, ini standar ganda. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran, dari awal sebelum ikut tes itu lapor dulu. Sekarang kita analis tentang hak sipil
politik itu apa? Hak sipil itu hak beragama. Misal saya dilarang oleh negara menjalankan keyakinan saya, keyakinan Muslim. Saya dilarang berpuasa, saya dilarang sholat, saya dilarang zakat, saya dilarang naik haji, saya dilarang baca Quran. Itu pelanggaran HAM oleh negara. Tapi kalau negara nggak melarang itu semua, cuman ditanya bahwa apa pendapatmu tentang jilbab misalnya, ini tidak mengubah keyakinan sama sekali. Wong ditanya pendapat doang, bukan pelarangan itu. Anda kalau ditanya pelarangan atau bukan? Bukan dong. Itu tidak terjadi pelanggaran HAM, pelanggaran sipil, pelanggaran beragama. Yang kedua adalah pelanggaran politik. Politik nasional kita ini adalah NKRI harga mati. Jadi semua yang berada di naungan dari Sabang Merauke, naungan NKRI, apalagi para aparaturnya, dia harus namanya menghormati Pancasila sebagai satu-satunya azas. Dia harus menghormati Undang-Undang Dasar 45 berikut pasal-pasalnya. Itu mutlak hukumnya, karena itu berinteraksi dalam tata negara kita. Dan itu sama sekali tidak mengubah keyakinan seseorang. Sipol, politik ini, itu terjadi pelanggaran ketika negara melarang orang untuk ikut pakai partai ini, partai itu, dan semacamnya. Selagi itu dibebaskan untuk memilih partai sesuai dengan aspirasinya, sesuai ideologinya, tidak terjadi pelanggaran politik. Dia ingat organisasi politik manapun, diberi kebebasan oleh negara, haknya diberikan, tidak terjadi pelanggaran. Kemudian hak ekonomi. Hak ekonomi ini adalah negara wajib bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan kerja kepada seluruh warganya, termasuk kelompok 57 mantan penyidik KPK itu. Kalau dia bekerja di KPK, artinya hak ekonomi dia diberikan oleh KPK. Ketika dia mau masuk berkarir di KPK terus, maka kemudian serangkaian tes diberikan, dia wajib mengikuti. Kalau memang aturan untuk masuk pada kelembagaan seperti itu. Kalau dia tidak mau mengikuti ini, ya sudah, cari ke tempat lain. Kan negara ini tidak hanya KPK yang bisa menyediakan ruang ekonomi, bisa memberikan penghasilan, bisa mensubsidi, bisa mempekerjakan di tempat lain, kan bisa. Toh mereka juga mengalihkan kalau mau ke BUMN dan semacamnya, dan itu bagian dari cara negara untuk memenuhi tanggung jawab negara terhadap warganya dari sisi ekonomi. Kemudian adalah hak sosial. Hak sosial ini, dia boleh ikut organisasi manapun, organisasi sosial. Dia boleh ikut perkumpulan manapun, perkumpulan sosial. Dia boleh ikut kelompok pengajian manapun, itu adalah hak sosial juga. Dia bisa ikut warung kopi, ngobrol di situ. Negara tidak melarang itu, berarti negara tidak melanggar HAM, tidak melanggar hak sosial siapapun, tidak melarang hak sosial kelompok 57 itu. Kalau negara dipandang melanggar hak sosialnya mana yang dilanggar? Jadi tidak ada pelanggaran hak sipil, tidak ada pelanggaran hak politik, tidak ada pelanggaran hak ekonomi, tidak ada pelanggaran hak sosial. Terakhir hak budaya. Hak budaya itu hak mengembangkan kreativitas, hak mendapatkan ilmu pengetahuan, hak untuk berkesenian, hak untuk melakukan ekspresi diri, aktualisasi diri. Itu juga tidak dilanggar oleh negara. Dia boleh mengaji atau mencari ilmu pengetahuan atau mengembangkan jiwa sosial dia, hak berbudaya dia. Kemana saja boleh. Ketika negara tidak membatasi, tidak melarang itu, artinya tidak terjadi pelanggaran. Makanya kemudian saya ingin bertanya sebenarnya kepada Ketua Komnas HAM, di mana letak terjadinya pelanggaran HAM oleh KPK terhadap 56-57 kelompok mantan penyidik KPK itu? Di hak sipilnya, ataukah di hak politiknya, ataukah di hak ekonominya, atau di hak sosialnya, atau di hak budayanya? Kalau di hak sipil, di mana? Apakah dia membatasi kegiatan keagamaan, membatasi sholatnya, melarang zakatnya, melarang berpuasa, melarang haji? Kalau tidak, berarti tidak jadi pelanggaran. Ataukah negara melarang ikut partai politik tertentu ketika pemilu nanti? Kalau itu tidak terjadi, berarti tidak ada pelanggaran. Ataukah KPK melarang 56 penyidik KPK itu mendapatkan hak-hak ekonominya, bekerja, kemudian mendapatkan upah?
Atau seperti apa? Terjadi pelanggaran. Orang kalau memang bukan pegawai KPK otomatis tidak mendapatkan gaji, fasilitas dari KPK, kan selesai, semua begitu. Maka kemudian tugas negara yang lain, negara non KPK maksudnya, dia bisa di BUMN atau di badan usaha yang lain atau usaha yang lain disalurkan ke sana, harus mau. Kalau udah tidak diterima di KPK, tidak mau disalurkan, kemudian teriak melanggar HAM, di mana pelanggarannya? Ini kan luar biasa. Udah nggak diterima, disalurkan nggak mau, teriak HAM, pelanggaran HAM. Kemudian hak ekonomi sosial, hak sosialnya, apakah interaksi organisasi kelompok-kelompok itu kemudian dibatasi, dilarang untuk ini, itu kan tidak. Ketika tidak ada pelarangan, artinya hak itu diberikan, hak bersosial itu berarti tidak ada pelanggaran HAM. Kemudian yang terakhir, hak berbudaya, sosial budaya. Budaya itu pengembangan diri, aktualisasi diri, ekspresi diri. Negara tidak membatasi itu, artinya diberikan, gitu loh. Jadi Jokowi tepat, tidak ada pelanggaran di situ, maka kemudian diserahkan pada lembaga yang lain. Kalau semua diberikan pada Jokowi, kemudian KPM nasib 270 juta manusia yang lain seperti apa? Belajarlah hukum hak asasi manusia secara baik dan benar, wahai Komnas HAM. Demikian.